Yang pertama adalah pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah suatu sistem yang disusun secara sempurna untuk mampu mendatangkan informasi yang lengkap untuk manajemen organisasi agar bisa digunakan dalam mengidentifikasi beragam peluang, dalam merencanakan strategi, menyempurnakan, dan membuat keputusan operasional terkait pengadaan dan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. B. Fungsi manajemen. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lain. B. Fungsi manajemen. Pengawasan. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan semakin efektif dan efisien. Objek biaya dan cost to drive. Cost objek atau objek biaya adalah produk, jasa atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen. Produk dan jasa pada umumnya merupakan objek biaya atau cost objek. Sementara departemen produksi bisa diperlakukan sebagai cost pool atau cost objek, tergantung pada fokus utama manajemen pada biaya untuk produk atau departemen produksi. Yang berikut ada objek, biaya, dan cost to drive. Cost to drive merupakan karakteristik atau kegiatan ataupun kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu biaya. 4 jenis bentuk cost drive untuk menggambarkan bagaimana biaya itu dapat berubah. Yang pertama ada dasar aktivitas, yang kedua ada dasar volume, yang ketiga ada cost drive yang bersifat struktural, dan yang terakhir ada cost drive yang bersifat eksklusional. Lingkungan bisnis kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Dalam pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis kontemporer merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh laba yang disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini. Strategi manajemen biaya. Tahap-tahap pengembangan sistem manajemen biaya menurut Robert Kaplan digambarkan menjadi 4 tahap. Yang pertama, sistem manajemen biaya adalah sistem pelaporan transaksi yang paling mendasar. Yang kedua, pada pengembangan tahap sistem manajemen biaya, berfokus pada pelaporan keuangan untuk pihak eksternal. Yang ketiga, sistem manajemen biaya mulai menelusuri data operasional yang utama dan mengembangkannya menjadi informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, informasi manajemen biaya yang relevan secara strategis merupakan bagian integral dari sistem. F. Teknik manajemen kontemporer. 10 teknik manajemen kontemporer. Pada umumnya, para manajer menggunakan perangkat berikut ini untuk mengimplementasikan strategi besar perusahaan dan membantu mencapai kesuksesan berdasarkan critical success factor
atau CSF. Yang pertama ada benchmarking atau tolak ukur. Kedua ada total quality management atau TQM, manajemen mutu total. Ketiga ada continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Keempat ada activity based costing dan activity based management. Kelima ada reengineering atau perekayasaan ulang. Keenam ada theory of constraint atau teori kendala. Ketujuh ada mass customization atau kustomisasi massal. Kedelapan ada target costing atau perhitungan biaya berdasarkan target. Kesembilan ada life costing atau perhitungan biaya selama siklus hidup produk. Dan yang terakhir yang ke-10 ada balance sheet scorecard. G. Lingkungan profesional pada manajemen biaya. Lingkungan profesional akuntan manajemen dipengaruhi oleh dua jenis organisasi yang menetapkan seperangkat pedoman dan peraturan yang berhubungan dengan praktik-praktik akuntansi manajemen serta yang mempromosikan profesionalisme dan kompetensi akuntan manajemen. Kelompok organisasi yang pertama meliputi sejumlah lembaga pemerintahan federal seperti Internal Revenue Service, Federal Trade Commission, dan Securities and Exchange Commission. Pada sektor swasta, Financial Accounting Standard Board dan AICPA memberikan pedoman tambahan yang berkaitan dengan praktik-praktik pelaporan keuangan.